Man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi semangatnya, tujuannya, pola pikirnya itu akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah menjadikan kekayaan itu terletak dalam hatinya. Sugih hati ini. Ya, sugih hatinya selalu merasa puas, merasa cukup, tidak pernah merasa kurang. Perkara dia nambah Allah yang kasih. Allah yang kasih, tapi dia merasa cukup, kayak ipit cukup, kayak mobil cukup, kayak pesawat cukup, nggak ada bedanya. Sehingga kalau pesawatnya hilang ganti mobil lagi, nggak pernah hatinya berubah. Mobilnya hilang ganti motor lagi, nggak pernah hatinya berubah. Motornya hilang ganti jalan kaki, hatinya tetap sama, nikmat. Beda dengan orang yang hatinya belum kaya, punya mobil dari motor ganti mobil, mobilnya hilang balik motor, stres. Paham bedanya? Nah itu berarti belum suki. Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, wajamalahu syamlahu, dan Allah jadikan keluarganya itu bisa terkumpul, urusannya bisa beres. Mangan orang mangan, yang penting kumpul tadi lo ya. Syamel itu bisa keluarga, bisa urusan. Jadi urusannya keluarganya semua Allah dikumpulkan. Ini kekayaan yang luar biasa. Dan yang terakhir poinnya buat orang yang semangat akhirat, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia mendatanginya dalam keadaan menghinakan diri, dalam keadaan tunduk. Dunianya ngemis, tulung aku tomponen. Terima cintaku, kata dunia begitu. Ambil aku. Drosor itu marani dia dunianya itu. Dianya nyantai saja. Ya, kalau pengen ya diambil, enggak pengen enggak diambil. Sudahkah kita seperti itu? Nah, kenapa kita belum seperti yang ini? Jawabannya adalah lanjutan sabda Nabi Muhammad SAW. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang semangatnya, pikirannya, tujuannya, cita-citanya, hasratnya mikir dunia, ja'alallah, maka Allah menjadikan faqrahu baina ainaihi, matanya selalu melihat kefakiran, takut miskin, takut enggak punya, besok makan apa, nanti bagaimana, kuliah anak nanti bagaimana, bisa bayar atau tidak. Faqrahu baina ainaihi, selalu merasa enggak bisa mencukupi, selalu merasa enggak bisa mendapatkan. Faqrahu baina ainaihi. Beda orang yang sugih, insyaallah iso, yang satu apa ya iso. Insyaallah bisa, yang satu apa bisa, apa mungkin. Faqrahu baina ainaihi, kefakirannya ada di depan matanya, delok fakir terus, delok miskin. Itu belum cukup. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah mencerai-beraikan keluarganya, mencerai-beraikan urusannya. Ngurusi apapun berantakan. Ya, ngurusi apapun berantakan. Kalau kita merasakan seperti itu, solusinya bukan manggil pakar-pakar, tolong ini perbaiki perusahaan saya, tolong perbaiki usaha saya, tolong ganti nama pabrik saya. Bukan itu solusinya. Solusinya hatimu kemana? Hatimu kemana? Dan yang mengerikan yang terakhir ini, kalimat Nabi SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan tidak datang dunia kepadanya kecuali sesuai takdirnya. Pagi keluar, mau subuh balik, ya itu mau sak menunggu. Enggak mungkin lebih. Jadi resep sugih gampang atau susah? Apa? Hatinya ngapain? Merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan punya Allah. Dibuktikan bagaimana? Yang dikejar ridha Allah, yang dicari janji-janji Allah di akhirat, yang diidamkan perjumpaan dengan para nabi, para malaikat, para rasul, yang dipikir adalah akhirat. Ketemu apapun arahnya akhirat. Sugih kita. Jadi gampang atau susah? Gampang, enggak susah. Itu mudah. Cuman kita kurang latihan. Kita udah terlanjur latihan ngitung. Mau beli motor aja ngitung. Gaji sakmene, susu sakmene, beras sakmene, gak cukup. Betul ya? Lebih bukankah suruh ngitung? Iya suruh ngitung, tapi ini lain, ini udah keterlaluan ngitungnya ini. Takut ya, takutnya takutnya di depan. Jangan begitu. Jangan pernah merasa takut. Wong kita ini punya Allah. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, ini saya dapat tambahan satu doa. Ini bisa dibaca habis sholat. Pilih salah satu dari 5 waktu.
atau gantian. Kalau hari ini baca subuh, besok baca habis maghrib. Pokoknya tiap hari dibaca, jangan sampai enggak dibaca. Ini kalau doa ini dibaca tiap hari, insya Allah sugih kita. Nah, insya Allah sugih. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, itu aja. Gak usah panjang-panjang. Allahumma, tirukan. Inni as'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dah selesai. Nanti cari di di Google, banyak itu doanya ya, dan sering dibaca. Tapi mungkin kita pernah ngamini tapi nggak pernah ngamalkan. Ini lengkap. Ya Allah, saya minta, ini doa Nabi ya SAW. Ya Allah, saya minta petunjuk, minta ketakwaan, minta merasa cukup ya, merasa cukup sehingga tidak melakukan sesuatu yang dilarang, menjauhkan diri dari yang dilarang. Iffah, nggak sampai ngemis sama orang, nggak sampai minta wal ghina, dan merasa kaya punya Allah Subhanahu wa taala, hatinya kaya. Nah, ini kalau kita udah minta sama Allah seperti itu, ya nanti ya dikasih. Kata Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah, pertanyaan sama seorang ini, ada orang nanya, wahai Sayyidah Rabi'ah, kapan saya tahu doa saya dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Jawabannya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, doamu dikabulkan sama Allah ketika kamu digerakkan sama Allah untuk meminta kepadanya. Jadi saat kita digerakkan untuk minta, ya itu saatnya udah kabul, itu sudah kok kabul. Berarti jangan pernah ragu kalau doa kita kok kabul. Tapi jangan pernah ngomong kok ratekan-tekan ya. Sampai kapan aku harus menunggu? Ya entenono, ya ditunggu. Kalau yakin itu ya nggak pakai nanya, lanjutkan kehidupanmu, jalankan yang bisa dijalankan, nggak usah ngarep-ngarep, nggak usah nunggu. Nanti kan akan tiba pada waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis ini nutup, kalimat penutup biar semuanya ingat. Ya, Anda itu orang kaya, sugih. Jadi jangan pernah merasa miskin. Ya, jangan pernah merasa miskin. Kita orang kaya. Makanya jangan merendahkan diri di hadapan manusia. Jangan jadi orang yang pesimis, jadi orang yang rendah diri, enggak ya. Merasa aku kok, jangan dalam pergaulan. Kamu orang kaya, kamu orang kaya. Nah, kamu akan betul-betul menjadi kaya kalau kamu sadar punya Tuhan yang maha kaya. Kemudian engkau selalu menyampaikan butuhmu sama Tuhanmu. Ya, menyampaikan butuhmu sama Tuhanmu. Kita hanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hati akan adem, ayem, tentrem, nikmat dimanapun berada. Terakhir, sampai ada orang yang ngomong begini, saya udah lupa rasanya susah. Saya udah lupa rasanya susah. Padahal hidupnya susah. Yang diomongi bingung. Lah kok bisa? Kamu lupa rasanya susah? Lah saya nggak tahu, hidup saya nikmat terus. Lah kok hidupmu bisa nikmat terus padahal kamu susah? Lah saya nggak pernah merasa susah. Ya, saya nggak pernah merasa susah. Jadi saya bingung kalau kamu bilang hidup saya susah. Lawang saya rasa hidup saya enak-enak saja. Jadi yang betul ini yang mana nih? Kita kalau ketemu orang seperti ini, kita merasa gimana, malu atau nganggap awake dhewe waras ya edan, yang mana gitu loh. Ya kan? Nah, makanya dah jangan terakhir. Anggap ini emas 5 kilo ya. Masa kita mau dikasih titel sugih melarat gara-gara emas yang nempel? Ada emas dibilang sugih, kaya, gak ada emas dibilang miskin. Moh toh ya? Moh kan? Kan enak kalau udah punya Allah. Punya emas gak punya emas tetap sugih. Punya mobil gak punya mobil tetap sugih. Itu yang paling enak. Ukuran orang yang hatinya kaya kaya. Ketika dia dapat apapun, saat kehilangan apapun, hatinya enggak berubah. Ya, itu baru kaya hati. Contoh tadinya naik sepeda ontel, dikasih sama Allah motor. Dari motor dikasih
mobil jelek dikasih mobil mewah. Ekonominya naik kan ini kan, naik. Nah, mobil mewah tiba-tiba hilang mobilnya. Hartanya habis. Sepeda ontel pun gak punya, jalan kaki. Kalau hatinya tetap sama menikmati jalan kaki seperti dia menikmati mobil mewah, maka itu orang yang hatinya sudah kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berubah hatinya dari punya mobil mewah dan jalan kaki, hatinya gak nyaman, hatinya gak enak, berarti dia orang yang belum kaya. Ini orang yang miskin polsa, no kasihan. Maka yuk kita perkuat kaya kita, perbanyak surat Al-Ikhlas. Itu resep sugih, direnungkan terus itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan cukup Allah yang Maha Esa, Allah as-samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Kalau udah gantungannya sama Allah, mesti sugih. Terima kasih, insyaallah barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelunasan tanah Majelis Ar-Raudhah masih tersisa dana yang kurang yang belum dibayar 2,6 miliar rupiah. Siapa ingin ikut andil dalam bentuk apapun, maka hasilnya insya Allah akan kembali kepada yang membantu dalam bentuk apapun tadi. Siapa yang memberikan balasan, bukan saya, bukan siapapun, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah berapapun yang Anda sumbangkan dan apapun yang Anda berikan untuk pelunasan tanah majelis, baik bantu doa, share, donasi dalam bentuk apapun, Allah Ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda dunia dan akhirah. Kami mendoakan siapapun yang ikut andil untuk majelis ini dalam bentuk apapun, termasuk hadir ke majelis, ya ikut kegiatan santri weekend, donasi dalam bentuk rupiah, dolar, dinar, dirham, atau apapun, serta bantu share dan mendoakan, semoga mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaatnya baginda Muhammad SAW, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan dunia diberi kemudahan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan yang tertihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.